Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini kita akan membahas terkait tipe data struct pada C++. Struct atau tipe data struktur merupakan pengembangan dari tipe data array. Struct merupakan array yang dapat menyimpan berbagai tipe data yang berbeda. Sebagai contohnya, sebuah record mengenai suatu produk terdiri dari beberapa field, yaitu kode produk, nama produk, harga produk, dan lain-lain. Semua data tersebut dihimpun dalam satu record. Sebelum menggunakan struct terlebih dahulu, kita harus membuat suatu record atau struct terlebih dahulu dengan mendeklarasikannya. Deklarasi suatu struct dilakukan dengan menspesifikasikan nama struct, kemudian diikuti dengan daftar field yang ada di dalam struct tersebut beserta tipe datanya. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Struct, kemudian diikuti dengan nama struct, kemudian kurung kurawal, kemudian di dalamnya kita list daftar field beserta tipe datanya. Jadi tipe data nama field 1, titik koma, kemudian tipe data nama field 2, titik koma, kemudian tipe data nama field 3, titik koma, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh bagaimana kita membuat suatu struct. Di sini kita akan membuat suatu struct yaitu product rec. Struct product rec ini terdiri dari beberapa field. Yang pertama adalah name yang bertipe data string, kemudian ID name yang bertipe data string, dan yang ketiga adalah price yang bertipe data float. Selanjutnya kita dapat membuat suatu variabel dengan menggunakan tipe data struct sesuai dengan nama struct tersebut. Jadi bentuk umumnya adalah nama struct kemudian nama variabel. Contohnya adalah sebagai berikut: product rec kemudian fruit. Jadi di sini kita akan membuat variabel fruit yang bertipe data struct. Kemudian isi dari variabel fruit tersebut adalah field-field yang ada pada struct product rec. Setelah mendeklarasikan variabel dengan menggunakan tipe data struct atau record, selanjutnya kita dapat melakukan pengaksesan pada struct atau record tersebut. Pengaksesan dimaksudkan untuk melakukan operasi pada setiap elemen dari record secara individual. Misalnya adalah operasi pengisian nilai atau operasi untuk menampilkan nilai. Operasi pengisian nilai pada setiap elemen dari record adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa untuk mengassign nilai-nilai tertentu dilakukan dengan mengacu pada field dari suatu record. Jadi bentuk umum untuk memasukkan nilai pada setiap elemen dari record adalah nama variabel dari struct atau record tersebut, kemudian diikuti dengan titik, kemudian nama field, kemudian sama dengan nilai, dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya apabila kita akan memasukkan nilai orange ke dalam field name yang ada di struct atau record read, kita dapat menggunakan fruit.name sama dengan orange dan diakhiri dengan titik koma. Atau apabila kita meminta masukan dari user, kita dapat menggunakan cin, kemudian fruit.name, dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya terkait operasi untuk menampilkan nilai field dari data yang ada di dalam record, bentuk umumnya adalah cout, kemudian nama variabel, nama field, dan diakhiri dengan titik koma. Contohnya sebagai berikut, misal kita akan menampilkan field name pada struct fruit, kita dapat gunakan cout fruit.name. Apabila kita hendak menampilkan isi dari field price, kita dapat gunakan cout fruit.price. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nested struct. Nested struct mewujudkan bahwa elemen suatu struct juga dapat berada di dalam struct lainnya. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini. Pada contoh berikut, terdapat dua struct, yaitu struct product brand dan struct product rec. Struct product brand ini terdiri dari dua field, yaitu product name dan brand name yang bertipe data string. Sedangkan untuk struct product rec ini berisi tiga field, yaitu field name, ID name, dan price. Dapat dilihat bahwa field name ini memiliki tipe data struct product brand, sehingga field name ini berisi product name dan brand name. Hal ini dinamakan dengan nested struct karena struct product name ini berada di dalam struct product rec. Selanjutnya kita akan membahas terkait array of struct. Array of struct dimaksudkan bahwa elemen suatu array juga bisa berupa struct.
Jadi suatu array ini berisi list of struct. Sebagai contoh dapat dilihat di bawah ini. Jadi di sini terdapat struct product brand, kemudian terdapat struct product rec. Struct product brand ini berisi product name dan brand name yang bertipe data string. Kemudian struct product rec ini berisi field name, ID name, dan price. Jadi field name ini berisi struct product brand. Kemudian ID name yang bertipe data string dan price yang bertipe data float. Selanjutnya kita inisialisasi array of struct, product rec, the product, kemudian kurung siku yang di dalamnya ada nilai 10, kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi di sini kita mempunyai array the product yang berisi list dari struct product rec. Jadi di dalam array the product ini berisi sekumpulan struct yang bentuknya atau isi dari field-fieldnya sesuai dengan struct product rec. Kemudian 10 ini menyatakan maksimum jumlah elemen atau banyaknya data yang dapat dimuat dalam array the product. Selanjutnya kita akan membahas contoh program menggunakan tipe data struct. Kita akan membuat suatu program untuk menyimpan dan menampilkan data mahasiswa dengan tipe data struct. Jadi langkah pertama adalah kita harus mendeklarasikan struct dan menginisialisasi variabel. Berikut adalah code yang digunakan. Jadi yang pertama adalah include iostream, kemudian username std. Kemudian untuk deklarasinya kita deklarasikan struct-nya terlebih dahulu. Di sini terdapat dua struct, yaitu struct full name dan struct student rec. Student rec ini maksudnya adalah student record. Struct full name akan digunakan untuk menyimpan string first name dan string last name. Sementara struct student rec ini akan berisi field name yang merupakan struct full name, kemudian berisi string ID name dan float GPA. Jadi tipe data ID name adalah string dan tipe data GPA adalah float. Kemudian kita akan melakukan inisialisasi. Di sini kita akan menggunakan student rec, the student, kemudian kurung siku, di dalamnya diisi 10 dan titik koma. Artinya kita akan membuat array the student yang berisi list dari struct student rec. Jadi the student ini merupakan array of struct. Kemudian 10 ini menyatakan maksimum jumlah elemen atau banyaknya data dari array the student tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah tahap proses. Pada tahap proses ini kodenya adalah sebagai berikut. Jadi integer main, kemudian integer end. Kemudian pada tahap proses ini awalnya kita akan membuat inputan untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang akan di-record. Kita memasukkan jumlah mahasiswa tersebut pada variabel n. Selanjutnya kita akan membuat inputan untuk memasukkan first name, last name, ID name, dan score GPA. Kita akan gunakan for looping dari 0 hingga kurang dari n. Jadi kita akan meminta inputan dari user sebanyak n jumlah mahasiswa tadi. Kemudian insert the data of student i plus 1, jadi mulai dari 0 plus 1 yaitu 1. Kemudian first name. Kemudian untuk memasukkannya kita gunakan cin the student i dot name dot first name. The student i ini merujuk pada urutan data struct pada array the student. Kemudian dot name dot first name, ini digunakan karena variabel name itu merupakan struct. Sehingga untuk mengisi first name kita harus menggunakan .name .first name. Jadi field first name ini berada di dalam struct name. Hal yang sama dilakukan untuk memasukkan data pada last name. Selanjutnya untuk memasukkan data pada field ID name dan GPA kita dapat langsung melakukannya dengan the student i.id name. Kemudian untuk memasukkan GPA kita gunakan cin the student i.gpa. Kemudian apabila sudah selesai, maka inputan ini akan tersimpan pada array of struct the student. Selanjutnya tahap ketiga yaitu finalisasi. Pada tahap finalisasi ini kita akan menampilkan data yang tersimpan pada array of struct the student. Kita akan menggunakan for looping dari 0 hingga kurang dari n, jadi kita akan menampilkan sebanyak n jumlah mahasiswa yang telah dimasukkan. Kemudian show the data of student mulai dari i plus 1, jadi mulai dari 0 plus 1 yaitu 1. Kemudian untuk menampilkannya kita gunakan cout, kemudian first name, misal kita akan menampilkan first name, kemudian the student i.name.first name.
The student ini merujuk pada urutan data struct pada array the student. Hal yang sama dilakukan untuk menampilkan last name, jadi cout last name, the student i.name.last name. Selanjutnya untuk menampilkan data pada field ID name dan GPA, kita dapat langsung menggunakan cout student ID, the student i.id name. Kemudian untuk menampilkan GPA, kita menggunakan cout GPA, the student i.gpa. Kemudian cout NL, get char, dan diakhiri dengan return 0. Apabila kita menjalankan kode tersebut, kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Berikut ini merupakan contoh tampilan running program dari kode yang telah dibuat sebelumnya. Jadi awalnya kita diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa, yaitu 2. Kemudian kita diminta memasukkan data dari student pertama, kita masukkan first name, last name, student ID, dan GPA-nya. Kemudian kita masukkan data untuk student kedua, dimasukkan first name, last name, student ID, dan GPA. Kemudian setelah kita enter, data akan tersimpan pada array of struct the student. Kemudian selanjutnya akan ditampilkan data dari array tersebut. Dan berikut ini adalah tampilan datanya. Di sini akan ditampilkan data dari student pertama, first name, last name, student ID, dan GPA-nya. Kemudian akan ditampilkan data dari student kedua, first name, last name, student ID, dan GPA-nya. Baiklah, kita sudah membahas terkait apa itu tipe data struct dan bagaimana menggunakannya. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait struct pada C++. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.